Kadang-kadang orang mengatakan, wah mudah asal komentar asal apa. Siapa bilang? Justru dengan kita berkomentar yang kritis seperti ini, kita tidak pernah berpikir untuk menginjak kaki kekuasaan. Apalagi saya sudah mengatakan ya, saya tidak akan menerima jabatan apapun dari pemerintahan Prabowo Gibran kalau memang ada. Tak henti-hentinya Gibran kemudian dirundung malam ya, jejak digitalnya itu di-spill orang satu demi satu, walaupun orang kemudian mengatakan kenapa baru sekarang pastinya ya, tetapi it's okay. Ini ada berita yang masuk ke WA saya, ngeri-ngeri sedap, yang menyatakan bahwa saya spill ya apa yang disampaikan oleh teman ini yang saya sendiri tidak tahu namanya siapa, tapi intinya dia mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa akun Fufu Fafa itu tidak lagi terkoneksi atau terafiliasi dengan Gibran, nomor Gibran ya, karena sudah bisa mengubah lognya. Nah, karena itu saya sampaikan saja informasinya ya. Nanti kita akan bahas apa dampaknya kalau memang itu dilakukan ya. Karena ada beberapa orang yang ya berusaha mengecilkan soal Fufu Fafa ini seolah-olah tidak ada efek ketatanegaraannya. Ya. Jadi bahasanya gini dia ya. Assalamualaikum. Saya ingin menginformasikan bahwa akun Fufu Fafa kini sudah tidak lagi terkait dengan nomor Gibran. Gibran telah berhasil mengubah log akun tersebut. Saya juga berterima kasih atas kecepatan Anda dalam menyampaikan bukti akun Fufu Fafa ke publik. Terima kasih ya. Orang ini menyatakan X tapi ada nomor teleponnya, tapi tentu saya tidak mungkin spill nomor HP-nya. Jadi saudara sekalian, nanti netizen cek aja ya apakah memang sudah ada perubahan tersebut. Tapi jangan lupa bukti-bukti yang mengaitkan dengan nomor Gibran itu sudah more than enough. Bahkan 99,9% Roy Suryo berani mengatakan bahwa Fufu Fafa itu adalah Gibran. Gibran itu adalah Fufu Fafa. Begitu ya saudara sekalian. Jadi tidak bisa sembarangan lagi dihilangkan jejaknya. Oke. Dan jangan lupa juga saudara sekalian ya. Jangan lupa juga ya bahwa tadi saya berusaha mengimbangi pollingnya poll tracking yang mengatakan tingkat kepuasan atau rating approval terhadap Jokowi itu sampai 86,5%. Nah lalu saya membuat polling sendiri, kemudian sampai saat ini posisinya adalah pertanyaannya adalah apakah Anda puas dengan kinerja Jokowi? Dan jawaban yang disediakan jelas ya, kontras, tidak abu-abu. A puas, B sangat puas, C tidak puas, D sangat tidak puas, dan E tidak tahu. Jadi nggak ada yang namanya kurang puas, cukup puas. Nggak jelas itu ya, posisi di tengah itu. Nah yang puas itu 5%, yang sangat puas 2%, tidak puas itu 14%, sangat tidak puas 77%, tidak tahu 2%. Jadi orang Indonesia sudah bisa menjawab secara kontras itu, nggak ada abu-abu ya. Jadi tidak puas atau sangat tidak puas itu mencapai sampai 91%. Sangat tidak puasnya sendiri 77%, bayangkan ya. Jadi itu sebagai imbangan dari survei poll tracking yang katanya bermetode ilmiah, tetapi paling tidak
kita tunjukkan dengan partisipasi polling yang jauh lebih banyak. Sudah 13.000 orang yang kemudian memilih ya. Tentu ada kelemahannya, tetapi paling tidak ini sebagai sebuah fenomena harus juga dilihat ya. Jangan sampai kemudian pikiran kita selalu dicekoki dengan survei-survei yang kelihatannya independen, tetapi pertanyaan yang rumuskan itu membuat orang kemudian menjadi abu-abu ya. Kembali ke Fufu Fafa ya. Saya hanya menyampaikan entah siapa dia, ada yang kasih tahu ya. Ya, Assalamualaikum, saya ingin menginformasikan bahwa akun Fufu Fafa kini sudah tidak lagi terkait dengan nomor Gibran. Gibran telah berhasil mengubah lock akun tersebut. Saya juga berterima kasih atas kecepatan Anda dalam menyampaikan bukti akun Fufu Fafa ke publik. Terima kasih. Jadi Sobat Era sekalian, itu tadi bahasa yang digunakan oleh seseorang kepada saya ya. Soal akurasinya tolong netizen kemudian yang mengeceknya, tetapi beberapa video terdahulu kan sudah membuktikan bahwa Fufu Fafa dan Gibran itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, karena akun Fufu Fafa terkait dengan nomor Gibran, dan nomor Gibran itu pula yang kemudian didaftarkan waktu pemilihan wali kota Solo ya. Jadi ada kaitannya. Kita tambahkan sedikit beritanya ya. Soal Jimli As-Sidiki. Saya tidak tahu kenapa Prof Jimli kemudian ada bahasa begini, ada berita begini, rekam jejak Jimli As-Sidiki, pakar hukum terkemuka yang dijuluki Profesor Fufu Fafa. Kemudian ada juga pernyataan Prof Jimli sendiri, efek Fufu Fafa sangat luar biasa kata Jimli As-Sidiki. Coba kita baca ya, apakah kemudian mau dikecilkan oleh Prof Jimli ya. Prof Jimli As-Sidiki mengatakan bahwa efek Fufu Fafa sangat luar biasa. Jimli mengatakan usai menyaksikan potongan video yang dibiarkan salah satu warganet di media sosial X. Efek Fufu Fafa ini ternyata sangat luar biasa. Tanpa dinyatakan rupanya kebencian dan kemarahan terus meluas. Mudah-mudahan akan ada ujungnya, cuitan Jimli. Terpantau Jimli tidak hanya sekali itu mencuitkan soal akun Fufu Fafa yang belakangan tengah ramai dibicarakan. Jimli di cuitan sebelumnya menyinggung tingkat peradaban demokrasi yang masih rendah, kemungkinan atas postingan-postingan akun tersebut. Fufu Fafa tidak lain cermin tingkat peradaban demokrasi masih rendah dan kampungan. Sangat didominasi negatif and black campaign, nyerang pribadi, kata cuitan Jimli ya. Misal pun orangnya memang benar, kejadiannya waktu Pilpres 10 tahun lalu, sudahlah lupakan saja, apalagi kalau cuma untuk adu domba presiden terpilih versus wakilnya, tambahnya. Di cuitan lain Jimli mengatakan bahwa bukan saja budaya politiknya masih rendah dan kampungan, melainkan juga sangat memalukan. Kalimat pengantar ini jangan dipotong sehingga tidak disalahpahami dan disalahgunakan. Cuitan tanggal 16 September 2024 ya. Ditelusuri video pendek di komentar Jimli adalah momen saat pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Yel-yel Fufu Fafa itu datang dari pendukung Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim. Fufu Fafa adalah nama akun anonim di Kaskus yang belakangan viral karena terekam menulis kalimat hinaan dan ejekan terhadap tokoh-tokoh politik Indonesia. Banyak dari warganet yang menduga bahwa akun ini adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Gibran sendiri terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Jadi sahabat sekalian, kita tidak tahu ya manuver apa yang sedang dimainkan oleh Prof Jimli. Apakah manuver untuk mendapatkan kue kekuasaan dari Prabowo Subianto? Saya tidak bisa menduga macam-macam, tetapi secara post factum akan kita lihat nantinya. Tapi memang Prof Jimli punya preferensi kepada Prabowo Subianto. Saya tahu itu ya. Sehingga kita tidak tahu apakah ada dengan pembelaan dengan Fufu Fafa ini ada kue kekuasaan yang akan mampir ya. Karena Prof Jimli termasuk tipe orang yang tidak bisa kalau tidak berkuasa. Tidak bisa kalau menjadi oposisi saja ya. Karena posisinya adalah dua saja. Kalau tidak menjadi guru besar, menjadi pejabat publik, itu saja pengalamannya. Menjadi oposisi itu tidak pernah ya. Bahkan ketika zaman Soeharto pun Prof Jimli orang yang dekat dengan Habibie ya, dan kita tahu bahwa Habibie adalah orang yang dekat dengan
Pak Harto. Tapi pilihan hidup seseorang itu ya memang tidak bisa kita condemn, tidak bisa kita hakimi. Ya itulah pilihan hidup orang ya. Kalau Refli Harun seumur hidup nggak pernah jadi pejabat, itu yang jadi masalah karena selalu menghantam terus ya. Tetapi sekali lagi it is a free choice ya dalam hidup ya. Jadi choice orang tidak mudah loh ya menjadi orang yang senantiasa berhadapan dengan penguasa ya. Kadang-kadang orang mengatakan wah mudah asal komentar asal apa. Siapa bilang justru dengan kita berkomentar yang kritis seperti ini kita tidak pernah berpikir untuk menginjak kaki kekuasaan. Apalagi saya sudah mengatakan ya, saya tidak akan menerima jabatan apapun dari pemerintahan Prabowo Gibran kalau memang ada. Tapi siapa bilang siapa pula yang kemudian yang akan menawari. Karena itu daripada saya dituding macam-macam lebih baik saya GR. Saya sudah mengatakan saya menolak. Jadi itu untuk objektivitas ya. Kita mengkritik itu bukan karena ingin kue kekuasaan, demikian juga ketika kita memuji bukan karena ingin kue kekuasaan. Saya udah bilang saya tolak semua itu. Jadi udah jelas kan? Dan saya kira so far tidak ada yang mengatakan seperti itu kecuali saya ya. Yang lainnya masih berharap-harap siapa tahu ada mampir-mampir sedikit lah kue kekuasaan itu. Ya, saya tidak tahu apakah Pak Jimli sedang berharap dilirik oleh pemerintahan Prabowo Gibran untuk dijadikan apapun. Yang paling penting adalah berkuasa dan punya fasilitas kekuasaan. Enak. Punya fasilitas kekuasaan tuh bro. Tak henti-hentinya Gibran kemudian dirundung Malang ya. Jejak digitalnya itu di-spill orang satu demi satu. Walaupun orang kemudian mengatakan kenapa baru sekarang pastinya ya. Tetapi it's okay. Karena kalau zaman pemilu akan menjadi negatif atau black campaign bahkan. Tapi ini sekadar klarifikasi. Dan juga untuk uji integritas yang bersangkutan ya. Oke, coba kita lihat ya. Sebagaimana dilansir oleh suara.com, sempat meresahkan MUI, jejak hitam Gibran Rakabuming di tahun 2015 tersingkap 9 tahun yang lalu ya. Kemalangan terus menimpa putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming. Belum usai dengan teka-teki serta skandal akun Kaskus rasis hingga seksi bernama Fufu Fafa, kini jejak digital Gibran Rakabuming yang tak kalah meresahkan dikulik. Berdasarkan pantauan dari suara.com pada Kamis kemarin ya, kontroversi sempat mengiringi bisnis yang dijalankan oleh Gibran Rakabuming. Tepatnya adalah bisnis Markobar yang beroperasi pada tahun 2015 yang lalu. Entah masih ada enggak ini ya Markobar ini. Jika ditilik pada persoalan waktu, Gibran Rakabuming masih dikenal sebagai anak Jokowi ketimbang politikus berkedok anak haram konstitusi. Saat itu pula Gibran masih berapi-api dan penuh semangat mengembangkan bisnisnya. Namun bisnis kuliner yang kerap dinantikan banyak orang tersebut sempat diprotes oleh rakyat. Baik secara offline maupun online. Semuanya bermula dari hiasan yang ada di dinding tempat makan Gibran. Unggahan dari akun X @copypait_78 kini kembali menggaungkan jejak digital sekaligus bukti kontroversi bisnis milik suami Selvi Ananda tersebut. Gambar-gambar yang disertakan memperlihatkan dengan jelas simbol yang dianggap tak sesuai dengan budaya serta keyakinan masyarakat di Indonesia. Berbalut gambar pria berjas yang tersenyum, Gibran justru memilih konsep satu mata di bagian dahi. Konsep tersebut tampaknya tak bisa ditangkap serta disambut baik oleh rakyat Indonesia. Itu dajjal ya. Beragam dugaan serta tudingan juga diarahkan kepada Gibran. Mulai dari menyertakan gambar ilustrasi dajjal hingga Illuminati yang tentunya adalah hal tabu di Indonesia. Keresahan masyarakat juga dirasakan oleh pihak MUI Majelis Ulama Indonesia. Teguran serta permintaan untuk menghapus telah digaungkan oleh salah satu lembaga berbasis agama Islam tersebut. Agama mayoritas yang ada di negeri yang akan dipimpin oleh Gibran. Meski hanya masa lalu, apa yang diperlihatkan Gibran melalui bisnisnya tersebut dinilai mewakili cara berpikir dari wakil Presiden Prabowo Subianto ini. Ternyata benar sejak 2015 memang anak ini Gibran sudah ngaco. Bunyi keterangan dalam unggahan yang kini viral. Tak hanya pemilik akun, warganet ternyata juga berpandangan yang sama. Di mana-mana orang kalau sudah menyukai film porno, otaknya akan menyusut sindir seorang warganet.
Fufufapa pengikut fitnah, Dajjal tambah yang lain. Ternyata itu bocah belernya dari lama, komentar warga net. Ya saudara sekalian, itu yang terkait dengan gambar ya, yang mirip Dajjal, konsepnya mata satu ya. Kita juga nggak paham kenapa kemudian ini yang kemudian ditampilkan. Apakah dia nggak paham ya kalau mata satu itu adalah konsep Dajjal ya. Ini ada berita 8 Mei 2015. Jadi sorotan MUI minta gambar Dajjal di kafe milik putra Jokowi dihapus pada tanggal 8 Mei 2015 ya. Karena konsepnya konsep mata satu ya. Konsep Dajjal. Ya saudara sekalian, ya itulah Gibran Raka Buming Raka ya. Pertanyaannya adalah ada dua kan selalu kan. Apakah dia layak, tetap layak untuk diangkat atau dilantik sebagai presiden atau wakil presiden dalam konteks ini. Yang kedua, tidak ada, apakah ada upaya untuk melakukan impeachment atau bahkan pembatalan pelantikan Gibran Raka Buming Raka. Saya sudah menjawabnya ya dalam video terdahulu, ada dari sisi hukum. Tapi kalau dari sisi politik, I don't know exactly ya. Kalau dari sisi hukum saya mengatakan pasal 169 huruf J Undang-Undang 7 2017 bisa dipakai untuk membatalkan pelantikan Gibran karena Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon presiden ya, kondisi yang didapatkannya sebelum pelantikan, sehingga menurut saya masih tunduk dalam rezim undang-undang pemilu karena pemilu itu berakhir nanti ya pada saat pelantikan. Jadi kalau mau secara administratif KPU berani ya KPU maju. Tapi kalau tidak berani maka yang maju adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi pendekatannya pendekatan politik sudah, bukan lagi pendekatan administratif. Nah kalau akhirnya dilantik ya tetap tersedia jalan impeachment. Bahkan sobat era sekalian ya, kalau seandainya memang terbukti Gibran Raka Buming itu melakukan konspirasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi, itu juga subject to impeachment. Karena itu adalah perbuatan tercela, melanggar hukum dan lain sebagainya. Jadi jangan kira bahwa itu tidak bisa dituntut di kemudian hari. Secara berproses pemilunya selesai, tapi jangan lupa proses impeachmentnya belum tentu bisa dikatakan juga tidak bisa diproses ya. Jadi yang selesai adalah proses pemilunya, tapi impeachmentnya bisa segera dimulai dengan berbagai pertimbangan dan alasan, baik alasan politik maupun alasan hukum. Itu kalau kita mau menggunakannya. Tapi kalau tidak ya nggak ada masalah. It is not my business ya. Saya hanya mengatakan jalannya seperti itu. Tetapi apakah nanti akan digunakan oleh para politisi ini kita tidak tahu.